Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, coba tataplah kanan kirimu. Tataplah kanan kirimu dan katakan, kau punya kerajaan surga. Kau pewaris kerajaan surga. Katakan kanan kirimu, kau pewaris kerajaan surga. Kau pewaris kerajaan surga. Kau pewaris kerajaan surga. Dan itulah yang membuat kita bersuka cita, karena memang kita semua adalah pewaris kerajaan surga. Mau yang hitam, mau yang putih, mau yang keriting, mau yang lurus, mau yang pesek, maupun yang mancung, maupun yang cantik, maupun yang jelek, kita semua warga kerajaan surga. Amin. Maka di sini kita harusnya bersuka cita, persis seperti yang disabdakan Tuhan hari ini. Paus kita, Paus Fransiskus, dalam banyak dokumennya, dia selalu mengangkat satu poin yang sungguh-sungguh harus ada dalam diri orang-orang Kristiani. Ketika dia menuliskan ensiklik tentang cinta, tentang kasih dalam keluarga, beliau menuliskan Amoris et Laetitia, kasih dan kegembiraan. Berarti dalam keluarga diminta, meskipun kasih itu kadang lembut, kadang penuh kemesraan, kadang penuh dengan emosi, tetapi Paus meminta supaya ada sukacita di dalamnya. Dan ketika Paus tahun 2019 kemarin mengeluarkan ensiklik yang baru soal sukacita dan gembira, beliau juga mengangkat satu ensiklik Gaudete et Exsultate. Bersukacitalah, bergembiralah. Dan baru-baru tahun 2021 kemarin, Paus juga mengeluarkan ensiklik yang baru, yaitu Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, yaitu persaudaraan di dalam kasih, juga mengangkat soal kegembiraan. Maka tepat sekali apa yang disabdakan Tuhan hari ini. Berbahagialah, berbahagialah. Siapa yang hidupnya tidak ingin berbahagia, angkat tangan coba. Yang tidak ingin bahagia, susah terus, menderita terus, beban terus. Siapa yang pengen hidupnya seperti itu? Jelas tidak ada. Mau jadi pastor, mau jadi bapak, mau jadi ibu, mau jadi anak, mau jadi pekerja, mau jadi apapun, termasuk jadi suster, sama pengennya bahagia, pengennya suka cita. Tetapi kenyataan kadangkala bicara lain. Waktu masih pacaran begitu berbunga-bunga, begitu berbahagia. Setiap pagi menyapa, selamat pagi sayang, selamat pagi beb, selamat pagi ayang, selamat pagi aa, dan seterusnya sampai ee. Mau pergi tidur juga sama. Tetapi setelah menikah, kata Paus, banyak keluarga Kristiani yang kehilangan 3 kata. Tolong, terima kasih, maaf. Kadangkala dalam keluarga seringkali istri jadi korban. Ada yang kotor, ma. Mau minta kopi, ma. Baju kotor, ma. Pintu belum dibuka, ma. Pintu belum dikunci, ma. Ada tamu, ma.
maka ibu-ibu jadi babu. Iya toh? Coba saja rubah kebiasaan itu supaya ada sukacita dalam keluarga. Ketika ada sesuatu, ma tolong. Kan kedengarannya enak toh? Tolong ma, tolong pa, tolong nak, tolong beb, tolong sayang. Itu kan enak. Maka untuk bersukacita dalam keluarga, lestarikan satu kata tadi, tolong. Berikutnya terima kasih. Kadangkala dalam keluarga tidak ada ucapan terima kasih itu. Kalau saya tanya satu persatu ibu-ibu, mungkin 90% akan mengatakan tidak pernah ada ucapan terima kasih dari sang suami yang dulunya adalah pujaan hato, pujaan hati. Ya toh? Masa enak juga nggak ada terima kasihnya. Masa tidak enak ngomel-ngomel. Masakan sama ngomel. Masakan enak tidak ada pujian. Beli baju baru juga tidak ada pujian, tidak ada komentar. Beli kalung baru juga tidak ada komentar. Coba bapak-bapak bertobatlah. Bapak-bapak, bapak-bapak, halo, bertobatlah. Setelah pulang dari ini, ciptakan sukacita dalam keluarga itu melalui ucapan terima kasihmu, pujianmu kepada istrimu masing-masing. Jangan yang dipuji istri tetangga. Memang kalau pujiannya pada istri tetangga, hati berbunga-bunga. Pujilah istrimu. Minimal kalau dia pakai baju baru, pujilah bajunya. Ma, bajumu bagus, meskipun dalam hati bodimu tidak jelas lagi. Tapi jangan dikatakan dalam hati saja. Ma, bajumu bagus, kalungmu bagus, anting-antingmu bagus, dandananmu bagus, cat rambutmu bagus. Puji. Nanti dia akan balik lagi ke kamar dan mengaca. Aduh, apa betul kata Pace ya? Itu akan ada suasana sukacita yang luar biasa. Seneng toh mama-mama, ibu-ibu kalau dipuji oleh suaminya, pasti seneng. Anak-anak juga kalau misalkan dipuji, dapat 9 dipuji, dapat 4 dipuji, dapat 0 dipuji, waduh pasti senang. Seringkali kebalik, dapat 10 dipuji, dapat 4 dimarahi, dapat 0 dipukuli. Itu yang seringkali terjadi. Maka di sini kita semua untuk membuat keluarga kita penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, lakukan 2 hal tadi. Tolong, terima kasih. Dan berikutnya seperti yang dikatakan Paus Fransiskus, maaf. Kadangkala suami ogah, suami gengsi untuk minta maaf kepada istri. Begitu juga istri minta maaf kepada suami. Para suami kadangkala malas minta maaf. Karena kalau minta maaf sudah dimaafkan, 10 tahun bertengkar lagi, apa yang dimaafkan diungkit-ungkit oleh sang istri. Ya toh? Ya kan? Kalau marah istri itu, apa yang kau lakukan 10 tahun yang lalu seolah-olah baru kemarin itu diungkap semuanya. Jadi dari pagi cacat sampai tidur keluar. Coba saja kalau misalkan suami istri itu ada kata maaf. Maaf ma, maaf pa, maaf nak. Aduh, saya jadi pengen nikah kalau seperti itu.
Tapi kadangkala tidak terjadi minta maaf itu. Maka apa yang dikatakan sabda Tuhan hari ini? Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang menangis, berbahagialah kamu yang dibenci, ditolak, dikucilkan, karena kamu akan dipuaskan. Tapi terbalik apa yang dikatakan Yesus hari ini juga, celakalah kamu yang kaya. Aduh, sakit ini kata-kata Yesus. Saya sukaya, maka yang dikatakan Yesus hari ini itu tidak tepat. Tapi yang mau dikatakan Yesus bukan Yesus anti kaya, Yesus anti orang yang berada, Yesus anti pada orang yang punya, bukan. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah setiap orang kaya, setiap orang miskin, setiap orang berbeban berat, setiap orang berbeban ringan, setiap orang tanpa masalah dan ada masalah, yang diminta Yesus adalah berbahagia, bersukacita. Karena apa? Kalau orang kaya punya ada sukacita di dalam hatinya, dia mudah bersyukur, dia mudah berbagi di dalam hidup. Melihat orang tidak punya, dia akan rela, dia akan memberi, dia akan berbagi. Begitu juga dengan orang miskin, ketika ada sukacita, maka ada harapan suatu saat nanti Tuhan kasih yang lebih. Maka sebenarnya hari ini Tuhan Yesus meminta dari kita masing-masing untuk mengubah hati, mengubah diri, agar menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih baik. Tapi kadangkala kita menginginkan orang lain berubah, tetapi diri kita tidak berubah. Seperti suatu kisah. Ada keluarga Kristiani, nama keluarga itu adalah Thomasianus. Bukan Pak Thomas Witono yang ada di depan ini. Thomasianus. Thomasianus ini hobi pelihara burung. Dan yang paling disukai oleh Pak Thomasianus ini adalah burung beo. Maka dia cari di mana-mana dan pelihara burung beo. Tahu toh burung beo? Tahu kan? Burung beo adalah burung yang bisa menirukan suara manusia. Tapi cilakanya Pak Thomasianus ini setiap hari berantem sama istrinya. Baku marah sama istrinya. Dan di akhir marah-marah itu, Pak Thomasianus ini selalu mengatakan, matilah kau kepada istrinya. Matilah kau kepada istrinya. Dan itu ditiru oleh burung beo. Suatu kali Pak Vincentianus datang, ketok-ketok, tok. Lalu dari dalam disaut, matilah kau. Kagetlah Pak Vincentianus itu tuh. Orang mau bertamu langsung dikatakan matilah kau. Yang lain, keluarga lain juga sama, langsung disambut dengan burung beo, matilah kau. Karena saking malunya Pak Thomasianus ini pengen mempertobatkan burung beo itu. Kebetulan pastor parokinya itu sangat suka sekali dengan burung. Pastor parokinya namanya Octosianus. Bukan Pastor Okto, tapi Octosianus. Lalu dia datang ke pastoran dan mengatakan, "Pastor, tolong kasih bertobat burung beo saya." Lalu di situ diterima dengan sukacita oleh Pastor Octosianus itu. Dan karena setiap pagi jam 6, jam 5 sore, jam 8 malam selalu terdengar suara doa dari pastoran itu yang mengatakan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Maka dari matilah kau, burung beo itu bertobat menjadi kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bagus ya. Lalu setelah 2 bulan, 3 bulan dikembalikanlah kepada Pak Tomasianus ini. Senang Pak Tomasianus ini. Karena apa? Burungnya sudah bertobat. Lalu suatu pagi mulai lagi Pak Tomasianus dan ibunya ini bertengkar. Semakin panas dan di akhir kata-kata biasa Pak Tomasianus mengatakan, matilah kau. Lalu burung beo itu menyaut, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Begitulah hidup kita. Kadangkala kita meminta orang lain bertobat, tetapi kadangkala kita tidak mau, diri kitalah yang bertobat. Maka hari ini Yesus kalau meminta kita be joyful person, menjadi orang yang bersukacita, ubah dari sikap mengeluh, dari sikap protes, dari sikap komplain menjadi sikap bersyukur, berterima kasih, bersukacita. Hidup itu adalah proses. Maka jangan banyak protes, tetapi bersyukurlah, bersukacitalah, bergembiralah. Itu yang pertama. Be joyful person. Lalu yang kedua, menarik lagi apa yang dikatakan dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia tadi. Kitab Yeremia tadi mengatakan satu kalimat yang mungkin biasa, yang mungkin sering kita dengar. Yesus ufam tobi. Yesus, I trust in you. Yesus, engkaulah andalanku. Itu biasanya kalau kerahiman ilahi itu biasa mendengar itu. Hari ini Yeremia mengingatkan kita, celakalah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekayaan, mengandalkan harta duniawi. Dia seperti pohon yang berada di padang gurun, kering, tandus, tidak menghasilkan buah, tidak menarik. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon di tepi aliran sungai. Ada panas, dia tetap hijau. Ada hujan, tetap hijau. Sepanjang tahun dia hijau dan menghasilkan buah. Ini nasihat sederhana kepada kita semua. Andalkanlah Tuhan, karena seringkali kita mengandalkan kekuatan manusiawi, mengagungkan kekayaan kita, mengagungkan kepunyaan kita, mengagungkan kegantengan kita, mengagungkan kecantikan kita. Itu akan hilang. Harta, apakah kita bawa mati? Tidak. Kekayaan, deposito yang miliaran itu apakah kita bawa ke surga? Tidak. Apakah kecantikan bertahan lama? Tidak. Apakah kegantengan bertahan lama? Tidak. Paling pol cantik itu 25 tahun atau 20 tahun. Setelah itu sudah tidak jelas bentuknya. Ya toh? Dulu yang bacaan tadi itu cantiknya minta ampun. Sekarang setelah 25 tahun berikutnya ada keriput di sini, ada uban di sana sini, bentuk bodi ke sana, kemari, ke depan, ke samping tidak jelas. Ya toh? Memang sekarang ada banyak, ada sulam alis, ada mancung hidung, rambut putih dibuat merah, dibuat hijau, dibuat kuning, dibuat pokoknya pelangi-pelangi, alangkah indahmu itulah. Tapi bertahan sampai kapan? Maka Yeremia mengingatkan kita, andalkanlah Tuhan, maka hidupmu akan penuh berkat dan tidak akan kekurangan. Maka di sini Tuhan
selalu mengingatkan kita, andalkanlah Tuhan, maka hidupmu akan terjamin. Maka satu pesan saya bagaimana mengandalkan Tuhan, katakan dalam hati kita masing-masing, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, ketika kita mau pergi, ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau kerja, ketika kita mau ke kantor, ketika kita berada di rumah sendiri, katakan dalam hati kita masing-masing, in nomine Yesus. In nomine Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita selalu menggemakan in nomine Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, maka kita pun akan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan dijaga, kita akan diberkati, kita akan dilindungi. Yang sulit akan dibuat mudah, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang sepertinya tidak terjadi mukjizat akan terjadi mukjizat bila ada kata in nomine Yesus. Karena apa? Itu sudah dilakukan dan ditunjukkan oleh para murid Kristus. Ketika murid Kristus, para rasul menyembuhkan orang sakit, mewartakan Injil, dan juga membuat macam-macam mukjizat, dia selalu mengatakan in nomine Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, maka terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus, doamu dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, masalahmu dihapuskan. Dalam nama Tuhan Yesus, bebanmu diangkat. Dalam nama Tuhan Yesus, sakitmu disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu akan dijaga, dilindungi, diberkati. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Be joyful person, jadilah orang yang selalu bergembira, bersukacita, karena di situ berkat Tuhan tersedia bagi orang yang bersukacita, mau orang miskin, orang kaya, orang lapar, orang kenyang. Dan yang berikutnya, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Yesus, I trust in you. Yesus, ufam tobi. In nomine Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.